Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ira. Teman-teman, semalam kita sudah belajar ya tentang pentingnya memiliki impian dalam menjalankan bisnis MCI. Ya, kendaraan bisnisnya sudah oke, tapi kalau teman-teman tidak punya impian, maka tidak akan ada yang bisa dicapai dari bisnis ini. Ya, teman-teman nggak akan termotivasi, ya nggak akan bergerak, nggak akan bertahan lama kalau tidak ada yang ingin kita capai gitu kan, hanya sekedar ikut-ikutan. Maka penting sekali teman-teman punya impian, itu bahan bakar kita yang menggerakkan kita untuk tetap serius jalani bisnis ini sampai berhasil, sampai sukses. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Teman-teman harus pelajarin ya, terutama untuk member baru nih ya, dan juga member lama yang newbie, stok lama ya, yang sudah lama berbuat cantik dan pengen bergerak lagi, pengen menjalankan bisnisnya. Maka teman-teman harus cepat belajar cepat, mandiri, kuasai tentang 4P ya. 4P ini apa? Yang pertama itu adalah perusahaan MCI ya. Teman-teman cari tahu apa ide awal pertama kali MCI didirikan, ownernya siapa, kantornya di mana, juga penghargaan yang telah MCI raih ya. Misalnya nih, pembayaran pajak terbesar di Indonesia, kemudian penghargaan dari PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk owner MCI sebagai pengusaha muda kreatif. Kenapa? Karena perusahaannya dalam waktu cepat bisa mencetak ribuan jutawan baru. Ini keren ya. Dan juga ada rekor dunia ya. MCI sudah mencetak 6 kali rekor dunia ya. Bisa memberangkatkan ribuan membernya ke luar negeri secara gratis. Ya, ke luar negeri bukan sebagai TKW ya, tapi sebagai turis gitu kan. Keren. Dan itu baru MCI yang melakukannya. Belum ada perusahaan lain yang seperti MCI ya. Itu tentang perusahaan dan juga hal-hal yang berkenaan dengan perusahaan itu kita bisa pelajari. Nah, P yang kedua tentang produk ya, produk. Teman-teman paling enggak harus tahu apa itu manfaat produk yang teman-teman punya ya, bahannya apa. Kalau ditanya itu misalnya made in mana gitu kan, teman-teman tahu gitu ya. Misalnya teman-teman punya bioglas nih ya, bioglas itu teman-teman harus tahu manfaatnya, bahannya, kemudian diteliti oleh siapa gitu kan. Bahkan kalau teman-teman memang ada pendidikan ya, teman-teman telusuri jurnal-jurnal ilmiahnya ya, tentang ion negatif itu apa dan sebagainya, untuk penyakit ini bagaimana terapinya, demo produknya juga teman-teman pelajarin dulu ya, praktekkan dulu di rumah ya, di lingkungan keluarga, baru nanti bisa kita sharing ke orang lain. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, teman-teman harus banyak baca, cari tahu tentang testimoni orang-orang yang sudah pakai produk ya. Itu banyak ya, berserakan di dunia maya ya, di Facebook ada, di YouTube ada, itu baik secara tulisan maupun secara video, itu banyak. Teman-teman banyak cari tahu dan banyak baca. Kenapa? Karena begini, ibarat toko ya, teman-teman punya produk nih yang dipajang di toko, kemudian customer datang, mereka tanya ini manfaatnya apa gitu, kita nggak bisa jelaskan. Bisa closing nggak, belum tentu, kecuali kalau misalnya customernya sudah tahu dari orang lain ya kan, seperti itu. Jadi itu sangat penting, hal dasar yang harus teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya P berikutnya adalah potensi bisnis ya, marketing plan-nya MCI. Bonus-bonus di MCI apa aja, reward-rewardnya apa aja, peringkat-peringkat yang ada di MCI itu apa aja. Teman-teman sekarang posisinya udah di mana ya, menuju kemana, itu teman-teman pelajarin ya. Kalau misalnya jual 1 paket dapat berapa, 2 paket dapat berapa ya kan. Kemudian jaringan kalau sudah jaringan kalau sudah berkembang 10 kiri 10 kanan, itu teman-teman dapat apa, misalnya kan 100 kanan 100 kiri dapat apa, 400 kanan 400 kiri jadi apa ya kan, 1000 kanan 1000 kiri jadi apa, levelnya apa namanya gitu kan, dapat apa, itu teman-teman bisa pelajarin ya. Nah, P berikutnya adalah promosi ya. Teman-teman punya toko, tapi kalau tidak pernah dibuka, diiklankan, dipromosikan, diceritakan ke orang, disaringkan ke orang nggak akan tahu ya, orang nggak akan tahu. Nah, promosi ini bisa online, bisa offline ya, bisa online, bisa offline. Kalau pandemi seperti ini, maka teman-teman bisa maksimalkan online ya, melalui banyak media sosial bisa ya.
Nah, seperti itu. Teman-teman pelajari cepat, mandiri ya. Karena MCI adalah bisnis kita sendiri, maka teman-teman bertanggung jawab untuk membesarkannya. MCI bukan bisnis upline atau downline, ini bisnis kita sendiri. Maka kita sungguh-sungguh belajar ya dengan kesadaran kita sendiri. Oke, nah selanjutnya setelah 4P, apa yang harus teman-teman ketahui adalah tentang 7 kebiasaan victorious person ya. Ini 7 kebiasaan victorious person ini kalau saya bisa bilang itu adalah sama seperti resep ampuh masakan. Kalau teman-teman masak dengan resep itu, maka seterusnya masakan teman-teman akan enak. Nah, begitu juga dengan MCI. 7 kebiasaan victorious person itu adalah pola ya, resep yang semua leaders yang sudah sukses di bisnis ini sudah melakukannya, maka mereka bisa sukses. Teman-teman kalau pengen sukses, ikuti pola itu, ikuti resep itu, maka teman-teman pasti akan sukses ya. Ibarat jalan, ikutin aja terus, jangan belok-belok ya, jangan buat jalan sendiri gitu ya. Ikutin terus, maka teman-teman akan sampai ke tujuan ya, sukses seperti leader-leader yang sudah mencontohkan. Ya, apa saja 7 kebiasaan victorious person, nanti video berikutnya akan saya bahas ya. Ini sengaja tidak saya buat videonya panjang agar bisa nanti di-share di WhatsApp. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Sukses untuk kita semua. Better Life with MCI. Dadah.